Iya, kita akan lanjutkan. Tadi malam kita sudah selesai dengan Keluaran pasal yang ke-16, di mana diceritakan tentang ya Tuhan itu memberi ya mana kepada mereka saudara dan juga burung puyuh. Ya, dan dikatakan ambil seperlunya. Ya, berapa yang engkau perlu itu yang diambil. Ya, Tuhan memenuhi segala keperluanmu menurut ya kemuliaannya. Jadi bukan Tuhan memenuhi segala keinginanmu, karena keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Kalau keinginan kita punya macam-macam keinginan, tetapi kalau kebutuhan ya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan salah ya, kalau kita ingin ya belum tentu Tuhan akan memenuhi, tapi Tuhan tahu kebutuhan kita waktu kita sungguh-sungguh berserah pada Dia. Dan sekarang kita akan lanjutkan, sekarang kita akan membaca Keluaran pasal yang ke-17 saudara ya. Keluaran pasal yang ke-17, judul perikopnya adalah di Masa dan di Meriba. Ayat yang pertama dikatakan, ya kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat yang kedua, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Saudara, firman ini berkata mereka mulai berjalan saudara ya. Mereka berjalan, berangkatlah bangsa Israel dari padang gurun dan menuju ke padang gurun Sin ya, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Jadi kita membayangkan memang ya, mereka tuh berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Memang ya di tengah jalan itu pasti haus. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan itu akan menyediakan bagi mereka ya makanan dan minuman. Mereka baru saja kemarin melihat Tuhan menyediakan burung puyuh, Tuhan menyediakan mana di pagi hari. Sekali lagi gara-gara urusan air mereka haus ya. Tapi memang saudara, Tuhan mengizinkan semua itu supaya melihat karakter mereka. Ya, ketika mereka tidak dapat air, dikatakan di sana, lalu ya mereka itu marah lagi kepada Musa. Mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Perhatikan saudara, ketika menghadapi kesulitan, yang mereka bisa lakukan hanyalah bersungut bertengkar, bersungut bertengkar, bersungut bertengkar. Kenapa mereka tidak ya melihat langsung dapat air? Kenapa Tuhan mengizinkan mereka 3 hari tidak ada air? Karena memang ini yang Tuhan mau rubah dari bangsa ini. Ya, karakter mereka ini yang tidak mau bertobat, seperti kesaksian yang kita dengar tadi. Ya, kenapa Tuhan izinkan ibu sakit 2 tahun berobat kemana-mana, dokter tidak menemukan sakitnya? Ya karena inilah ya Tuhan mau ketika ibu menyadari, Tuhan mau bersihkan semua apa yang ada di dalam diri ibu. Ya kepahitan, ya amarah, kebencian, seringkali kita tidak menyadari. Bangsa ini pun juga begitu, ketika menghadapi masalah, menghadapi tekanan, apa yang mereka lakukan? Bersungut bertengkar, bersungut bertengkar. Saudara, kalau kita menjadi orang yang suka bersungut bertengkar, maka mari kita bertobat saudara. Jangan jadi orang yang suka bersungut, suka bertengkar. Apa sedikit bertengkar, apa dikit berkelahi, apa dikit tersinggung, apa dikit marah, apa dikit kepahitan. Maka ya engkau akan melihat saudara kutuk yang akan kita alami di hidup kita. Maka kita akan jauh dari berkat-berkat Tuhan. Saya harus sampaikan malam ini kepada setiap kita. Mari jadi orang yang jangan suka bersungut, bertengkar, bersungut, bertengkar. Ya kenapa prosesnya menjadi lama dengan bangsa ini? Yaitu saudara, kelakuan mereka itu loh ya yang sulit untuk dirubah. Bagi Tuhan menyelesaikan masalah kita itu terlalu mudah, tapi yang sulit ya dan Tuhan tidak dapat melakukannya adalah mengubah karakter kita.
Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Ya, Tuhan mau kita lah yang sadar. Bangsa ini nggak sadar-sadar, saudara. Tuhan sudah menyatakan, baru mereka melihat bagaimana Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan mereka burung puyuh daging ketika mereka marah-marah. Ya, Tuhan berikan semuanya. Waktu nggak ada air, sebenarnya kan mereka bisa tanya baik-baik, Musa, ya, ayo kita berdoa kepada Tuhan Musa karena kita ini tidak ada air. Tapi ternyata tetap sama, saudara. Mereka marah bertengkar. Ya, marah bertengkar. Saya berdoa buat saudara hari-hari ini dalam rumah tangga kita. Jangan suka bersungut-sungut, jangan suka bertengkar, terutama ya di dalam keluarga. Dengan keluarga besar, jangan jadi orang yang suka tersinggung lalu bertengkar. Apa dikit marah lalu bertengkar, maka kita akan jauh dari berkat-berkat Tuhan. Kenapa diizinkan terus nggak ada air, nggak ada air, nggak ada air? Karena Tuhan belum melihat perubahan dalam hidup mereka. Mereka kan bisa baik-baik tanya ke Musa, Musa, kita nggak ada air loh ini Musa, gimana ya Musa? Ayo kita berdoa sama-sama. Enggak, mereka marah, bersungut, mereka bertengkar dengan Musa. Ya, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Ayat 2, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Perhatikan, saudara. Mereka tuh tahu Musa ini hamba Tuhan. Mereka itu tahu Musa ini orang yang dipilih Tuhan untuk membawa mereka keluar. Mereka tahu lewat Musa lah Tuhan banyak berbicara kepada mereka. Tetapi saudara lihat, mereka bertengkar terus dengan Musa. Sampai Musa berkata, kenapa kamu bertengkar dengan aku? Kamu itu mencobai Tuhan. Saudara, jangan jadi orang yang suka mencobai Tuhan. Apa artinya mencobai Tuhan? Ya, itu tadi, tidak mau bertobat. Kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya sanggup menolong, tapi dengan sikap kita yang suka bersungut, suka bertengkar, ya itu akan menjadi satu sikap yang mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Ya, Musa berkata, kamu ini mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ya, Musa berkata, lagi-lagi saudara, bangsa ini mengeluh ya, karena mereka mengalami masalah, ya bukannya mereka berdoa, malah bertengkar dengan hamba Tuhan lagi, Musa, saudara. Coba, ya aduh ya, benar-benar bangsa ini ya menguji banget kesabaran, saudara. Beberapa masalah dapat diatasi sebenarnya dengan berdoa, dengan mengambil ya jalan keluar, berpikir yang baik. Ya, tetapi beberapa lain juga bisa diatasi dengan berdiskusi, berkonseling. Ya, tetapi juga ada masalah yang dapat diatasi dengan ya kita bergumul dengan Tuhan. Saudara, ya mari kita tekun mencari Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bertengkar. Ya, di dalam keluarga pun seperti itu. Kalau ada masalah, mari kita berdoa. Ajak keluargamu berdoa. Jangan berkelahi, jangan bertengkar. Itu bukanlah jalan keluar. Ada orang itu, saudara, tidak bisa diajak bicara baik-baik. Menyelesaikan masalah pasti ribut. Ya, kita menemukan ada orang-orang begini nih, orang sakit jiwa. Nggak bisa diajak duduk. Ya, ada orang-orang yang datang sama saya, istri-istri, bu, suami saya itu gini-gini. Saya bilang ajak bicara baik-baik. Suami saya itu nggak pernah bisa diajak bicara baik-baik, bu. Aduh, pokoknya dia itu saya ajak bicara sedikit ribut. Ada bapak-bapak juga yang datang kepada saya berkata, istri saya tuh bu nggak bisa diajak bicara baik-baik. Ya, nggak suami, nggak istri. Kalau hari ini kita menjadi orang seperti itu, bertobat. Demikian juga anak. Ya, jangan jadi anak yang suka merontak dan bertengkar dengan orang tua. Kalau dinasehatin, dengar baik-baik. Karena ketika engkau bertengkar, engkau bersungut, engkau marah, memberontak, engkau memiliki sikap yang suka mencobai Tuhan. Mereka berpikir Tuhan gak bisa kasih mereka air. Sikap bersungut dan bertengkar itu adalah sebuah tanda bahwa kita ini menyepelekan Tuhan, tidak menganggap bahwa Tuhan sanggup. Sebaiknya coba kalau kita hadapi masalah, duduk di kaki Tuhan, berdoa, cari wajah Tuhan, saudara ya. Musa berkata, engkau mencobai Tuhan. 3, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?
Bolak-balik bangsa ini ketika mengalami masalah di padang gurun, mereka berkata kepada Musa, "Kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir?" Mereka lupa ketika mereka ada di Mesir, merekalah yang berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, mereka mau dilepaskan dari perbudakan. Setelah Tuhan menolong, membawa mereka lewat Musa, lewat berbagai mujizat, mereka terus menyalahkan Musa. Itulah saudara kebanyakan sifat kita ini juga orang Kristen seringkali. Ya, kita menyalahkan Tuhan atas segala yang kita alami. Ya, kita pengen kembali lagi kepada dosa. Sudah enak-enak hidup di tanah perjanjian, menikmati damai sejahtera sukacita. Ketika ada masalah, pengen balik lagi ke dosa. Ternyata ikut Tuhan tuh tidak enak. Lebih baik saya ikut dunia. Hati-hati saudara, ini bangsa Israel ini mencobai Tuhan. Ya, lalu dikatakan di sana, ya, lalu berseru-serulah Musa ayat 4 kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bayangkan saudara, sampai Musa aja takut ya. Musa berkata, Tuhan, apa yang aku harus lakukan dengan bangsa ini? Mereka udah haus, sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Kasihan Musa saudara ya. Bayangkan kalau Musa sampai sudah diancam seperti itu, merasa terancam juga dia. Ayat yang ke-5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, kita melihat di sini ya. Akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, Musa, kamu berjalan. Ya, lalu pukulkan tongkatmu ke gunung itu. Ya, yaitu gunung batu di Horeb. Lalu ketika Musa memukulkan tongkatnya ke gunung batu itu, maka keluarlah air saudara. Dan dinamai tempat itu Masa dan Meriba. Kenapa? Karena di tempat itu orang Israel bertengkar. Dan di tempat itu mereka mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, jangan pernah mencobai Tuhan. Orang yang mencobai Tuhan seringkali berkata, Tuhan itu ada atau tidak? Ya, Tuhan itu berkuasa atau tidak? Kalau Tuhan itu ada, kenapa hidupku begini? Kalau Tuhan memang ada, kenapa aku mengalami ini? Saudara, mari kita bertobat. Ya, mari kita datang kepada Tuhan dan mengaku, Tuhan, kami percaya Engkau tuh ada dan Engkau sungguh-sungguh ada. Jangan pernah mencobai Tuhan dengan merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau kita hari ini sedang menghadapi pergumulan, beban yang berat, tekanan atau apapun, jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Jangan merasa Tuhan tidak ada. Itu adalah salah satu cara. Itu adalah salah satu sikap engkau mencobai Tuhan. Iya, firman Tuhan berkata kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara, kita melihat di sini ya bahwa di dalam perjalanan selalu ada persoalan ya. Ketika mereka disertai Tuhan pun tetap ada pertempuran, ada hal-hal yang rasanya dapat menghalangi kita mencapai tujuan Tuhan.
Siapa orang Amalek ini yang menyerang mereka, saudara? Kita tahu bersama, kita sudah belajar dulu ya, orang Amalek itu adalah keturunan dari Amalek itu cucu Esau. Ya, ingat Esau itu adalah saudaranya Yakub yang pernah diambil hak kesulungannya. Sejak Esau dan Yakub itu bertengkar karena Yakub mengambil hak kesulungannya, lalu mereka menjadi keturunan yang bermusuhan. Jadi orang Amalek ini keturunan dari Esau, saudaranya Yakub, saudara. Mereka itu adalah suku nomad yang kejam dan diam di gurun pasir di daerah Laut Mati. Mereka menjalankan sebagian dari roda kehidupan mereka dengan sering melakukan perampokan, ya, dan di perkampungan lain mereka suka merampas dan mengambil barang-barang orang. Juga orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi mereka ini, ya, Esau itu cucunya itu keturunannya diam di dekat Laut Mati, ya, dan mereka hidup dari perampokan, ya, mereka penjahat. Lain dengan ya keturunan Yakub yang sudah menjadi anak perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, dan dikatakan di sini saudara, mereka itu membunuh untuk kesenangan mereka. Ya, keturunannya Esau ini orang Amalek. Salah satu penghinaan terbesar ya dalam kebudayaan Israel adalah dengan memanggil seorang dengan sebutan teman orang Amalek. Jadi di Israel itu saudara, ya kalau orang itu jahat atau orang itu tidak baik, disebut gini, wah itu temannya orang Amalek itu. Nah, itu satu sebutan yang sangat menghina atau sangat ya itu penghinaan terbesar. Kalau sampai ada yang bilang kau dasar temannya Amalek gitu saudara ya. Karena terkenal bangsa ini adalah bangsa yang tidak baik, mereka perampok, semualah pembunuh, semua yang jelek ada pada mereka saudara. Ya seperti yang sudah ditulis oleh firman Tuhan. Dan ketika orang Israel memasuki wilayah itu, prajurit-prajurit Amalek melihat hal ini sebagai kesempatan untuk mereka memperoleh kesenangan dan keuntungan. Namun suku yang suka bermusuhan itu siap untuk menyerang kelompok yang salah. Suatu umat yang dipimpin oleh Allah yang akan mereka serang. Biasanya mereka menyerang orang-orang yang lewat. Tapi kali ini mereka mau menyerang Israel, yaitu ya bangsa yang dipimpin oleh Allah sendiri. Bagi budak-budak bangsa Israel, mengalahkan suatu bangsa yang suka berperang semacam itu merupakan bukti yang lebih dari cukup bahwa Allah menyertai mereka sebagaimana yang Ia janjikan. Ya, karena Amalek ini terkenal sebagai bangsa yang suka berperang dan ya mereka kasar saudara. Jadi tidak sembarang orang bisa berhadapan dengan mereka. Tapi Tuhan menyertai bangsa Israel. Lalu Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Ya, mulai muncul Yosua di sini saudara ya. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Di sini kita mulai bertemu dengan nama Yosua untuk pertama kalinya. Kita tahu Yosua lah yang meneruskan perjuangan Musa membawa bangsa itu sampai ke tanah perjanjian. Kemudian hari ia akan menjadi pemimpin yang besar Yosua ini saudara. Dan dialah yang akan membawa umat Allah meneruskan apa yang dilakukan Musa sampai ke tanah perjanjian. Ya, sebagai seorang pemimpin pasukan di Israel. Dia mendapatkan pengalaman yang berharga untuk berperang dan mengalami peperangan yang lebih besar di masa-masa yang akan datang. Tuhan mengizinkan orang Amalek berperang melawan orang Israel karena itu juga melatih mereka. Ya, dan di sana dikatakan Musa menyuruh Yosua untuk maju. Ya, melawan orang Amalek dan dia disuruh memimpin, memilih orang-orang yang kuat bagi bangsa itu. Keluarlah besok kata Musa berperang, aku akan berdiri di atas puncak bukit dengan memegang tongkat yang dari Allah itu di tanganku. Ayat 10,
Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan ia berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur, mereka naik ke atas puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, kita lihat di sini ada sesuatu yang aneh yang Tuhan kerjakan. Mereka berperang, Musa naik ke atas gunung, dia mengangkat tangannya dengan tongkat yang di tangannya. Setiap kali dia mengangkat tangannya, maka orang Israel menjadi kuat berperang. Tetapi kalau Musa menurunkan tangannya, orang Israel menjadi lemah, orang Amalek yang menjadi kuat. Harun dan Hur akhirnya saudara berdiri di sampingnya Musa untuk menopang dia supaya tangannya tidak lelah. Karena bayangkan dari pagi sampai sore, sampai matahari terbenam, Musa harus mengangkat tangan. Sehingga mereka mengambil dan menopang dia dengan sebuah batu. Harun dan Hur berdiri di samping Musa menopang lengannya untuk memastikan kemenangan melawan Amalek. Dan kita melihat di sini satu hal yang Tuhan ajarkan untuk saling menopang, saudara. Ya, sebagai seorang pemimpin, tentunya Musa tidak bisa bekerja sendiri, ada orang-orang yang menopang dia. Ya, begitu juga kita, saudara, sebagai jemaat atau siapapun, kita juga perlu menopang pemimpin-pemimpin rohani kita untuk memikul satu tanggung jawab, ya, atau menyampaikan kata-kata semangat, atau memberi doa-doa kita, mendukung para pemimpin rohani kita, supaya mereka tetap segar dan mereka kuat untuk melakukan tugas rohani mereka. Bayangkan kalau Musa tidak ditopang, saudara, maka dia akan menjadi lelah dan dia menyerah, tangannya turun, lalu Israel bisa kalah. Tapi Harun dan Hur cepat melihat keadaan itu. Ketika mereka melihat Musa kelelahan, mereka cepat mengambil batu dan mereka menopang tangan Musa. Di dalam melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, ya ada hal-hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Ya saudara, saya menopang saudara di dalam pertumbuhan iman lewat firman Tuhan. Saudara juga harus menopang saya di dalam doa-doa juga. Ya, di dalam apapun juga kita harus saling menopang. Kita belajar malam ini. Kalau tadi malam kita belajar untuk tidak bertengkar, bersungut-sungut, bertengkar. Malam ini kita belajar untuk bisa saling menopang. Di dalam rumah tangga, suami istri harus saling menopang. Ya, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua harus saling menopang. Ya, seperti yang dilakukan oleh Harun dan Hur terhadap Musa. Kita melihat ketika mereka menopang, akhirnya kemenangan bisa terjadi kepada bangsa Israel. Ya, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat 14, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari korong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Kita melihat di sini, saudara, Tuhan akhirnya berjanji bahwa dia akan menghapuskan kenangan Amalek untuk selama-lamanya. Ya, dan dia memberikan kemenangan atas orang Israel lewat Yosua. Saudara, ya, kita tidak perlu takut dengan apapun yang akan menghadang. Di dalam kita berjalan menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup ini seringkali ada tantangan, ada peperangan yang harus kita hadapi. Tetapi percayalah, waktu kita ini saling menopang,
Ya, kalau Musa sendiri saya percaya tidak akan melihat kemenangan. Dia kecapean angkat tangan. Tapi karena Harun dan Hur yang peka melihat keadaan itu dan mereka menolong Musa, sehingga akhirnya Musa tetap kuat sampai pada malam hari di saat matahari terbenam dan orang Israel memperoleh kemenangan. Orang Amalek kalah dan Tuhan menyatakan kebesarannya. Kenapa? Karena bangsa Israel berhasil melawan Amalek, adalah bangsa yang keras, bangsa yang jahat, bangsa yang suka membunuh, merampok, tapi mereka berhasil dikalahkan oleh Israel. Karena itu saudara, percayalah jika kita dalam rumah tangga saling menopang, ya maka kita akan melihat juga kemenangan demi kemenangan kita raih. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama merenungkan firman ini. Saya percaya firman Tuhan selalu memberikan kita nilai-nilai yang berharga untuk bisa kita renungkan. Terima kasih Bapa, ada banyak hal pelajaran yang kami dapat dari setiap kebenaran firman-Mu. Ajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh saling menopang dalam keluarga, rumah tangga, dalam bergereja, dimanapun kami berada. Biar kami boleh saling menopang, yang kuat menopang yang lemah, agar kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Kami mau mulai itu dari rumah tangga keluarga kami. Istri menopang suami, suami menopang istri, anak-anak menopang orang tua juga menopang anak. Karena itu saudara, mari buka hatimu, angkat tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Buat saudara yang sudah mendaftar untuk ke Israel, banyak berdoa saudara, ya, jaga kesehatan. Kita percaya bahwa ya Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.